Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini, Rabu 15 Desember 2021. Bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi terupdate terkini seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti akan kita ikuti informasi di Sperindak Pamekasan yang gelar pasar murah untuk atasi kenaikan harga, serta beberapa informasi penting dan menarik lainnya. Baik sahabat, seperti biasanya JNT untuk kali ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur. Di antaranya Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Baik, kita simak JNT Jatim News Today untuk edisi Rabu 15 Desember 2021 selengkapnya. Ya, sebagai informasi pertama, segenap pimpinan dan karyawan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo galang dana kemanusiaan bagi korban Semeru. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, Rumah Sakit Islam RSI Siti Hajar Sidoarjo, Senin malam 13 Desember 2021, gelar kegiatan nobar nonton bareng konser amal Muktamar NU Road to Lampung di Sport Center lantai 9 Gedung Darunaja. Selain nobar, kegiatan juga diisi dengan teatrikal Gunung Semeru yang diperankan oleh karyawan RSI Siti Hajar, launching koin Muktamar NU ke-34, serta penyerahan donasi korban erupsi Gunung Semeru Lumajang melalui Lazisnu Jawa Timur. Dr. Hidayatullah, Direktur RSI Siti Hajar menyampaikan, jumlah donasi yang terkumpul dalam kurun waktu 1 minggu lebih dari 33 juta rupiah. Ini kita galang memang dari internal karyawan-karyawan RSI Siti Hajar, dan masih tetap berlanjut. Karena tadi ketika kita ikut sekitar siang itu jam 12 siang ternyata masih berlanjut lagi. Jadi nanti mungkin ada. Kita kemarin sebenarnya mau pindah ke sana, lalu kemudian ada arahan dari Satgas di sana, dari Dinkes dan Ketua DITI Jawa Timur, agar sementara ditunda dulu untuk mengirim tim medis karena sudah overload di sana. Nanti akan menunggu instruksi lebih lanjut. Kalau kemudian memang diberangkatkan dan dibutuhkan spesifikasinya seperti apa, dokternya spesialis atau yang seperti apa, kami siap untuk berangkat. Karena memang biasanya kami akan mengirim. Ya, untuk koin utama sendiri, Mas? Ya, koin utama ini kita mulai hari ini tadi, kita launching sampai nanti menjelang Muktamar tanggal 23 Desember. Insya Allah kita mengirimkan tim medis di sana, kita sudah menyiapkan segala sesuatu di sana. Besok ada tim yang akan sudah di sana. Gitu. Sahabat, lebih lanjut Dr. Hidayatullah yang juga Ketua LKNU Lembaga Kesehatan NU Jawa Timur menambahkan, RSI Siti Hajar juga telah siap untuk mengirimkan tim medis ke Lumajang apabila ada permintaan dari ID, Dinkes atau BPBD setempat. Selain itu, jelang Muktamar NU ke-34 yang berlangsung pada 23 hingga 25 Desember 2021 di Lampung, RSI Siti Hajar Sidoarjo berikan kesempatan pada karyawan dan masyarakat untuk berinfak dalam mensukseskan kegiatan Muktamar tersebut melalui kotak koin Muktamar NU ke-34 yang ditempatkan di Gedung Rawat Jalan RSI Siti Hajar. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto dengan informasinya. Segenap pimpinan dan karyawan RSI Siti Hajar Sidoarjo galang dana kemanusiaan bagi korban Semeru. Baik, masih terkait dengan erupsi Gunung Semeru, sahabat, kita ikuti laporan atau informasi selanjutnya. Basarnas perpanjang waktu pencarian korban Semeru sampai 3 hari ke depan. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Risma Erina. Kegiatan pencarian korban akibat awan panas guguran Semeru diputuskan diperpanjang. Perpanjangan waktu ini berdasarkan temuan-temuan baru terkait beberapa titik lokasi adanya korban. Keputusan perpanjang waktu pencarian disampaikan oleh Iwayan Suyatna, Kasih Operasi Kantor SAR Surabaya saat melakukan apel persiapan dan koordinasi Selasa pagi kemarin di lapangan Sumberwuluh. Menurut Iwayan Suyatna, untuk sementara waktu pencarian diperpanjang 3 hari. Hal yang sama juga dikatakan Kombes Pol Amostian dan Sat Brimob Polda Jatim. Pencarian dan pertolongan hari ke-11 ya, itu 3 hari lagi.
dilakukan perpanjangan untuk melakukan pencarian dan pertolongan korban-korban yang masih diindikasi berada di daerah-daerah yang terdampak bencana tersebut. Sampai hari ini ada berapa korban hilang, Dan? Oke, untuk korban sesuai dengan laporan itu 46 sudah ditemukan. Kemudian masih dalam pencarian itu kurang lebih 37 orang. Mana kita turun untuk menyisir manakala masih ada mayat ataupun bangkai hewan yang ada di sekitar tempat ini. Dan memang banyak bangkai-bangkai hewan yang sudah mati yang kita temuin di wilayah sekitar ini. Makanya tadi kita lihat dan kita cium sendiri baunya sangat menyengat. Rupanya setelah kita cek betul banyak bangkai-bangkai hewan yang ada di belakang. Dari Lumajang, Risma Erina mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina. Terkait dengan informasinya, Basarnas perpanjang waktu pencarian korban Semeru sampai 3 hari ke depan. Ya, sahabat, kita ikuti informasi yang lain. Dinkes Tulungagung optimis capai syarat herd immunity sebelum Nataru. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Andriani, RGR Tulungagung. Dari data secara nasional, Komite Penanganan COVID-19 KPCPEN per tanggal 9 Desember 2021, capaian vaksinasi di Kabupaten Tulungagung sebesar 67,08% untuk dosis 1. Dan untuk capaian dosis 2, 46,44%. Untuk golongan lansia sudah 57,37%. Dari data tersebut, untuk memenuhi syarat tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity masih kurang 3%. Untuk kekurangan sebesar 3% ini, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung optimis bisa terpenuhi sebelum libur Nataru. Menurut Didi Eka, Kabid Pengendali dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Tulungagung, capaian ini didapat dari jumlah masyarakat umum lebih dari 872.000. Per hari, capaiannya antara 7 sampai 8.000. Pak, untuk target herd immunity 70%, Pak, sebelum Nataru bisa dicapai apa? Kalau ngen saya di pertengahan Desember ini kalau kurang 3% dengan laju capaian vaksinasi rata-rata 7.000 hingga 9.000 per harinya yang dilakukan oleh 44 vaskes yang tersebar di seluruh Kabupaten Tulungagung, pertengahan Desember kita tercapai angka 70% untuk total dan 60% untuk lansia, sehingga Tulungagung dengan Imendagri yang terbaru nanti kita dinobatkan sebagai level 1. Sudah sampai Natal, insya Allah. Monggo dengan dukungan dan doanya bersama, Tulungagung tercinta, ayam dan termau Jatinoto, kita level 1 sebelum libur Natal. Dari Tulungagung, Andriani RGR FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Andriani dari RGR Tulungagung dengan informasinya. Dinkes Tulungagung optimis capai syarat herd immunity sebelum Nataru. Baik, sahabat, kita beralih ke informasi yang lain. Di Sperindak Pamekasan gelar pasar murah untuk atasi kenaikan harga. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari rekan Khalid Maulidi, Ralita Pamekasan. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Pamekasan gelar pasar murah guna membantu meringankan beban masyarakat di saat harga pangan pokok sedang melambung tinggi. Ahmad Saifuddin, Kadis Perindak Pamekasan mengatakan, pasar murah tersebut digelar pada 13 hingga 14 Desember 2021, yakni hari ini hingga besok di halaman kantor Disperindak Pamekasan, Jalan Joko Tole nomor 199 Pamekasan. Komoditas yang akan dijual di pasar murah tersebut dengan harga yang lebih murah dari pasaran, yakni minyak goreng dan cabai rawit. Harga minyak goreng yang awalnya Rp19.000 per pouch dengan isi 900 ml akan dijual seharga Rp16.000. Sementara untuk harga cabai rawit yang awalnya seharga Rp70.000
per kilogram akan dijual seharga Rp40.000. Ahmad menjelaskan, pasar murah ini dimulai pada hari ini dari jam 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Namun jumlahnya terbatas, jadi masyarakat bisa memanfaatkan pasar murah ini karena jumlahnya dibatasi oleh distributor. Ia juga menjelaskan, masyarakat bisa langsung mendatangi kantor Disperindak Pamekasan untuk membeli minyak goreng dan cabai rawit. Jika antusias pembeli masyarakat tinggi, maka satu orang akan dibatasi maksimal hanya bisa membeli 2 liter minyak goreng. Namun jika antusias masyarakat tidak terlalu banyak, maka pihaknya tidak akan membatasi jumlah pembeliannya. Ahmad menuturkan, insya Allah untuk wilayah perkotaan jumlahnya masih cukup. Dan jika memang nanti kondisi pasarnya membludak, akan ada tindakan lain untuk memperpanjang atau memperluas titik pasar murah ini. Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Pamekasan agar tetap mematuhi prokes kesehatan COVID-19 saat mengunjungi pasar murah. Demikian Realita News pada hari ini. Holik Maulidi, reporter Realita FM melaporkan. Ya, terima kasih rekan Khalid Maulidi, Realita Pamekasan dengan informasinya. Disperindak Pamekasan gelar pasar murah untuk atasi kenaikan harga. Baik sahabat, dari Pamekasan kita beralih ke Bondowoso. Setelah berproses panjang, Raperda APBD dan RPJMD Bondowoso tahun 2022 berhasil disahkan. Berikut laporan dari Dewi Karya, Mahardika Bondowoso. Setelah melalui proses panjang dan tarik ulur, akhirnya Raperda terkait APBD dan RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2022 disahkan. Pengesahan Raperda ini lewat sidang paripurna yang digelar Senin 13 Desember kemarin. Pengesahan Raperda dan RPJMD Bondowoso untuk tahun 2022 ini termasuk cepat dan di luar dugaan, karena sejak dari awal ada keterlambatan pembahasan akibat penyerahan KUA PPAS dari pihak eksekutif yang juga terlambat. Bahkan sempat terjadi penolakan KUA PPAS oleh DPRD Bondowoso. Menurut Ahmad Dafir, Ketua DPRD Bondowoso, dalam pembahasan ini semua harus mengesampingkan ego karena Raperda ini adalah untuk kepentingan rakyat. Orientasinya adalah kita semua wakil rakyat, maka wakil rakyat seharusnya bisa menyuarakan apa yang diharapkan oleh rakyat, yang diberikan oleh rakyat, yang dirasakan oleh rakyat. Apakah termasuk anggaran pokir yang dikurangi? Ya, kita jangan terjebak dengan angka. Bahwa pokir itu bukan angka nominal berapa jatah anggota. Di dalam Permendagri 86 2017 bahwa sumber penyusunan APBD itu dari dua sumber. Pertama dari Musrenbang, dari desa, kecamatan, kabupaten. Yang kedua pokok-pokok pikiran DPR. Kenapa? Karena tugas DPR itu menampung, memfasilitasi, dan menindaklanjuti aspirasi. Jadi salah kalau kemudian mengedepankan kebijakan lalu menyampaikan urusan wajib atau bahkan menyampaikan apa yang diinginkan oleh rakyat, apakah melalui Musrenbang atau melalui pokok-pokok pikiran DPR. Adakah potensi deadlock nanti dalam pembahasan, Pak? Insya Allah enggak. Ya selama orientasi kita semua, orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, saya kira bukan persoalan perdebatan yang sangat alot. Kalaupun terjadi perdebatan yang alot, orientasinya adalah bagaimana memprioritaskan kegiatannya yang ada kaitannya erat dengan kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Dari Bondowoso, Dewi Karya, Mahardika Bondowoso mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso dengan informasinya terkait Raperda APBD dan RPJMD Bondowoso tahun 2022 yang berhasil disahkan. Terakhir, sahabat, kita ikuti informasi terbaru dari Madiun. Pemkot Madiun gelar pembinaan pejabat aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari rekan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Tapi sampai hari ini serapan anggaran kita sudah hampir 70%. Apel pembinaan pejabat struktural dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Madiun kian mengena. Setelah sebelumnya pemerintah kota setempat menghadirkan Ustadz Wijayanto sebagai pembicara, kali ini apel yang berlangsung di Ngrowo Bening menghadirkan Ketua Senat Universitas Terbuka Profesor Dr. Kanif Nurkolis. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi menyebut hal ini dilakukan demi peningkatan kinerja ASN pemerintah Kota Madiun. Kehadiran Ketua Senat UT dari Jakarta itu untuk memberikan ilmu baru kepada para pejabat pemerintah kota agar kian optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.
Dalam kesempatan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maidi. Salah satunya terkait ASN harus bekerja sesuai tupoksi. Selain itu mereka harus segera melakukan serapan anggaran dengan target akhir tahun harus sudah tercapai 90%. Lebih dari itu, Wali Kota juga meminta agar laporan-laporan terkait penyusunan APBD 2021 segera diselesaikan. Mengingat beberapa tahun ke belakang, Kota Madiun selalu menjadi yang pertama di Jawa Timur dalam mengirimkan laporan. Dirinya juga ingin Kota Madiun selalu menjadi kota nomor 1 dalam hal apapun. Kiki Deslia, Ayu Hamijaya melaporkan untuk Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Kiki Deslia dan Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Dengan informasinya, pemerintah Kota Madiun gelar pembinaan pejabat aparatur sipil negara. Ya, sahabat, informasi tadi sekaligus menutup Jatim News Today untuk edisi hari ini Rabu 15 Desember 2021. Terima kasih kami sampaikan pada sahabat LPPL Radio Jawa Timur yang menyiarkan dan menayangkan program ini secara serentak. Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, kemudian Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.